maksudnya menikahi janda banyak anak. Maksudnya perempuan al-walud yang subur banyak anak. Dari mana kita tahu perempuan itu subur? Dari emaknya. Nah, jadi antum mahasiswa kenalan, tanya berapa nak emak kamu? Kami cuma berdua adik-beradik bang, cari yang lain. Oh berapa? Kami 12. Nikahi dia. Nanti dia subur. Al-walud, al-wadud, banyak anaknya penyayang. Karena banyak juga orang anaknya banyak. 12 kami adik-beradik, tapi yang hidup cuma 2. Yang 10 itu meninggal. Ada yang dipijakkannya, ada yang disentuh. Al-wadud, penyayang. Inni mukatsirum bikumul umama. Karena nanti aku bangga, kata Nabi, umat yang paling banyak adalah umat Nabi Muhammad SAW. Beliau sahabat Nabi yang terakhir meninggal di Irak. Jadi umurnya panjang, hartanya banyak, anak keturunannya banyak meriwayatkan hadis Nabi, berilmu, pernah melayani Nabi 10 tahun. Apalah kita dibanding dengan Anas bin Malik. Dia yang meriwayatkan hadis ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda. Apa kata Nabi? Innallaha la yarda. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yarda. La kalau panjang, la tidak. Tapi kalau pendek, la. Sungguh, sangat. Nah, cuma hati-hati dalam bahasa Arab. Intonasi, mat namanya. Tak ada mat ini dalam bahasa Inggris. Tak ada mat dalam bahasa Melayu. Ada dalam bahasa Arab. La yarda. Sungguh pasti Allah itu ridho. Ridho sudah jadi bahasa kita. Rela, suka, anil abdi, kepada seorang hamba. Allah ridho, suka kepada seorang hamba. Ayyakulal akalata, kalau dia makan, fayahmadahu alaiha. Kalau dia makan, dipujinya Allah atas makanan itu. Apa kata dia? Alhamdulillah. Banyak orang alhamdulillah ini sesudah makan. Udah alhamdulillah itu waktu sedang menengok. Alhamdulillah. Kenapa ucapkan alhamdulillah? Ada kerupuk jariang. Ada makanan kesukaan dia. Rupanya alhamdulillah bukan karena memuji Allah, tapi karena ada makanan kesukaan. Alhamdulillah. Kenapa kau bilang alhamdulillah? Gratis makan siang. Alhamdulillahnya itu bukan karena itu. Alhamdulillahnya karena Allah. Jadi salah satu cara mencari ridha Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Yang kami minta kepada engkau ini ridha. Bagaimana cara mendapatkan ridha Allah? Mudah. Menurut hadis subuh. Cara mendapatkan ridha Allah berdarah-darah jihad fisabilillah. Betul? Cara mendapatkan ridha Allah membangun masjid. Betul? Cara mendapatkan ridha Allah fi ridhal walidain. Betul? Antum kumpulkan beberapa hadis, judulnya cara mendapatkan ridha. Salah satunya adalah innallaha la yarda, Allah ridha kepada hamba ayyakula, kalau dia makan al-akalata fayahmadahu alaiha. Alhamdulillah. Baru menengoknya alhamdulillah. Sesudah makan alhamdulillah. Hembusan napas, bisikan telinga, kedipan mata, detak jantung, paru-paru, darah yang dicuci buah pinggang, tak bisa dihitung. Fa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha.
Dan kita hanya disuruh mensyukurinya. Macam mana cara mensyukurinya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya orang beriman, orang Islam, pertama kali dibalikkannya semua kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Habis itu Alhamdulillah. Allah dulu. Habis Allah, pujian kita kepada Allah. Allahnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Habis itu apa dari kita kepada Allah? Alhamdulillah. Bersyukur dengan lidah. Alhamdulillah. Bersyukur dengan harta. Wakaf, zakat, infak, sedekah. Bersyukur dengan hati. Zikir mengingat Allah. Bersyukur dengan pikiran. Fokus memikirkan Allah. Jadi setiap diri ini ada syukurnya. Syukur lisan dulu. Alhamdulillah. Orang kalau banyak alhamdulillahnya, tidak gila pada pujian. Karena semua pujian milik Allah. Aw yashraba syarbata, atau dia minum, fayahmadahu alaiha, dia puji Allah. Alhamdulillah. Ditegurnya air itu Alhamdulillah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Merubah dari adat menjadi ibadat. Alhamdulillah. Makan minum adat. Binatang pun makan minum. Kucing pun makan minum. Jadi kalau hanya sekedar makan, kucing pun makan. Apa membedakan kita? Alhamdulillah. Berarti kalau ada orang makan tak alhamdulillah, itu karena dalam masjid itu kita sebut kucing. Memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalil istihbabu hamdillah aqbal akli wasyurbi. Inilah dalil dianjurkan mengucapkan alhamdulillah setelah makan dan minum. Seandainya ada orang mengucapkan hanya pendek, alhamdulillah, cukup. Ditambahnya alhamdulillahirabbil alamin, cukup. Alhamdulillah hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi. Bagus. Alhamdulillahilladzi an'amana 'alal imani wal islam. Berarti mau ceramah. Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik. Walam yubda bihamdillah, kalau tak dimulai dengan alhamdulillah, fahuwa aqta, putus. Makna putus, maqtu'ul barakah, tak ada barakah. Makna putus, tak bisa dibawa bekal menghadap Allah. Maka semua acara diawali dengan alhamdulillah. Public speaking. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Kalau ujungnya in. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, walladhi ni'amuhu la tuhsa adada. Jadi kalau alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadaili wal karamat. Kalau t. Karena telinga ini suka kepada yang indah. Di dalam bahasa Arab itu pun ada juga pantun-pantun itu. Tak ada. Kalau ada mahasiswa ngasih kata sambutan, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Lain. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Asyrafil. Karena assalatu wassalamu ala asrafil. Asyrafil paling mulia. Asrafil paling boros. Asrafil anbiya, nabi yang paling boros. Kulu washrabu
wala tusrifu, jangan boros, jangan berlebihan. Makanya hati-hati belajar makharijul huruf, tahsin. Rawahu Muslimun, hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Pertama, Imam Nawawi menyebutkan rawi a'lanya, sanadnya dipotong. Kalau mau tengok lengkapnya, tengok dalam Sahih Muslim. Mana sanadnya? Tengoklah Sahih Muslim. Disebut hanya rawi a'lanya, sahabat Nabi. Siapa sahabat Nabi? Anas bin Malik. Habis itu sebutkan teks hadis. Habis itu sebutkan di mana lengkapnya hadis ini. Ada dalam Sahih Muslim. Kata yang sulit dijelaskannya. Di antara semua di mana kata yang sulit? Sulit semua Pak Ustaz? Entah punya sulit semua. Inna, dah tahu. Allah yarda an abdi an yakula yahmadu ala. Sering kita jumpa. Yang jarang jumpa al-akalata, wal-akalata, wal-aklata, wal-aklata. Artinya bifathil hamzah. Hamzahnya baris atas, a. Wahia al-ghadwatu awil ashwatu. Al-ghadwatu makan siang, al-ashwatu makan malam. Makan siang, makan malam. Kalau makan pagi Pak Ustaz? Iya, semua makanan. Tapi biasanya dipakai untuk siang malam. Orang Arab tuh biasanya kalau pagi gandum. Gandum dikasih minyak samin, minyak sapi, dibuat adonan, ditempelkan ke ini api, di atas ini ada macam batu, dia menggelembung dia. Malam baru dia makan nasi, dimasak pakai minyak lagi, bukan nasi putih macam itu. Maka ada orang Mesir itu menulis buku judulnya Ajaibul Atbaq wal Asfar. Ajaib, keajaiban-keajaiban. Atbaq, piring. Asfar, safar, perjalanan. Ajaibul atbaq wal asfar, keajaiban piring-piring dan perjalanan. Karena dia hobi jalan-jalan. Jalan-jalan, apa istilahnya? Traveling. Hobi traveling. Setiap dia pergi ditulisnya. Sampai di sini makanannya ini. Tapi di buku itu yang menarik. Dalam perjalanan dia keliling dunia, cuman di satu negeri lah orang yang makan nasi 3 kali, kata dia, di Indonesia. Ada disebutnya di buku. Saya waktu baca itu, kampung kita ini. Ajaibul atbaq wal aswar. Tak ada di dunia ini orang yang makan nasi 3 kali. Di Maroko tak makan nasi sama sekali. Kan gandum. Walaupun makan nasi dimasak pakai kunyit, pakai air, macam bubur ayam. Sedikit aja, paling 2 sendok. Kita 2 centong. Pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Semua pakai nasi. Mie pun pakai nasi. Ikan sedikit, nasi banyak. Begitulah kita dari kecil diajarkan. Pagi nasi, siang nasi, malam nasi, pakai mie pakai nasi, ada bakso pakai nasi, soto pakai nasi, ikan pakai nasi, ayam pakai nasi, gulai pakai nasi. Setelah besar dilarang pula makan nasi. Kan membunuh namanya itu. Kalau memang kita tak mau ngasih orang makan nasi, jangan biasakan dari kecil makan nasi. Kalau pagi dia udah kita kasih nasi, siang nasi, malam nasi, kasih dia nasi terus. Ini dari kecil dibiasakan nasi, dipaksa makan nasi, udah besar dilarang makan nasi. Kan membunuh namanya itu. Antum punya anak, antum memang tidak mau ngasih dia nasi, jangan kasih makan nasi dari pagi. Kasih aja roti apa, jagung kasih. Saya kalau dilarang makan nasi tak bisa. Saya tinggal di asrama internasional
di Maroko. Saya belilah beras dalam kresek sekilo. Kawan saya satu namanya Abu Ahmad dari Chittagong, Bangladesh. Yang satu lagi namanya dari Karachi, Pakistan. Dua orang nilai yang dari daerah yang makan nasi. Yang lain. Tengoknya saya bawa beras. Kata dia, Abdul Somad, anta takul rus, kau masih makan nasi? Saya bilang iya. Kami udah lama tak makan nasi. Kami sejak di Maroko ini tak makan nasi lagi. Karena beras mahal, impor dari Spanyol. Orang itu tak nanam padi, nanam gandum. Saya bilang saya tak bisa, aku tak bisa kalau tak makan nasi. Berapapun harga beras ini kuli. Kami tak makan nasi lagi katanya. Udah agak seminggu saya sedang berdiri di jendela, kamar saya di atas. Saya tengok orang tuh memikul beras. Kemarin diajaknya saya makan nasi, turun saya. Saya kejar. Saya bilang kemarin kalian ajak saya membawa nasi. Sekarang kalian bawa beras. Kata dia, kita nih tak bisa kalau tak makan nasi. Ini pranknya saya. Tak bisa kita kalau tak makan nasi. Mafirus, mafi syawal. Mafirus tak ada beras. Mafi syawal ini tak bisa kerja. Cobalah. Saya coba tuh. Pagi makan gandum, siang makan roti, malam perut kenyang, tapi ini tak bisa bekerja kalau tak ada nasi. Mau apapun kata orang, mau diabetes, mau apa. Ada sahabat kita ini, pas di restoran mau makan, dia ambilnya sayur-sayur ya. Ambil sayur, cuma makan orang barat. Kau tak makan nasi? Diet karbo. Jam 11 menggeletar. Tak usah pikirkan cakap orang. Makan. Apa biasa kita makan. Kulu. Makan. Puji kepada Allah. Balikkan kepada Allah. Sehat insyaAllah. Berikutnya hadis 141. Kalau babnya Al-Khamis wal-Ishrun. Hadis yang ke-25 dalam bab. An Abi Musa. Dari Abu Musa. Abu Musa, Abu Abdurrahman, Abu Abdillah, bukan nama. Itu namanya kunyah, bukan kunyah. Kalau menulis kunyah, kun kasih garis sambung. Ya, supaya orang baca kunyah. Lalu nama dia Abdullah bin Qais. Pernah diangkat menjadi amir di Zabid. Pernah diangkat menjadi amir di Basrah. Pernah diangkat menjadi amir di Kufah. Waktu terjadi konflik antara Muawiyah dengan Sayyidina Ali, maka Abu Musa berpihak kepada pasukan Sayyidina Ali. Amr bin As ke Muawiyah. Jadi Abu Musa ulama yang sekaligus umara. Jadi tidak semua sahabat Nabi itu jadi amir. Amir pemimpin. Kalau sekarang gubernur, bupati. Dia Abu Musa al-Ash'ari ini pernah diangkat jadi amir di Kufah. Kufah itu sekarang Irak. Kalau sekarang jabatannya gubernur. Ini dalil orang soleh boleh menjabat. Jadi kalau ada di antara antum mau menjabat, boleh apa tak boleh? Amir siapa yang mengangkatnya? Khalifah. Umar bin Khattab mengangkat dia jadi amir. Tahun ke-17 dia berkirim surat. Umar, setiap datang surat dari Romawi ada tanggalnya. Datang surat dari Persia ada tanggalnya. Kita tak punya tanggal. Nah, inilah orang yang mengirim surat ke Umar minta tanggal. Umar bin Khattab pun musyawarah. Musyawarah sahabat Nabi senior. Kata satu sahabat,
Kalau begitu kita buat kalender Islam dimulai dari lahirnya Nabi. Oh, yang lain tak setuju. Tak bisa Nabi lahir orang banyak mabuk, orang banyak berzina, orang minum khamar, orang mencuri. Oh, kalau gitu kita buat waktu Nabi meninggal. Oh, tak bisa. Kalau meninggal Nabi kita buat tahun 1, nanti tiap menyambut tahun baru sedihlah kita semua. Kapan kau lahir? Tahun 1397 takziah. Oh, takziah nama lahir. Oh, kalau gitu kita buat tahun kita pas turun wahyu, waktu turun Iqra. Oh, tak bisa. Karena waktu Iqra turun orang tetap berjudi, berzina. Kata Sayyidina Ali, al-hijratu tufarriqu bainal haqqi wal batil. Hijrah yang memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Jadi mereka ini bermusyawarah. Amir diangkat oleh khalifah. Pemimpin yang diangkat oleh pemimpin yang di atas sekarang apa namanya? PLT, PJ. Sekarang lagi banyak diangkat dari atas. Kalau diangkat dari bawah apa namanya? Pilkada. Pilkada sama pilkabe beda tipis. Kalau diangkat dari atas, camat. Camat itu diangkat dari atas. Kalau kades, pemilihan. Kalau lurah, diangkat dari atas. Nah, jadi kita tidak lagi. Kalau dulu semuanya diangkat oleh Sultan Syarif Qasim. Sultan Syarif Qasim mengangkat. Kalau sekarang enggak. Kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Kekuasaan tertinggi di Indonesia di tangan rakyat, karena rakyatlah yang mengangkat. Maka siapapun yang naik, kita tak bisa lawan. Kenapa dia jadi? Ini keinginan masyarakat. Masyarakat mana? Masyarakat yang dikasih duit lah. Sekarang mau penjudi, perampok, pezina, duduk di situ. Terus ditanya, kenapa bisa duduk dia di parlemen? Kita tak bisa lawan. Itu keinginan masyarakat. Masyarakat yang mana? Suara terbanyak, suara Tuhan. Mana yang paling banyak milih? Duduklah di situ. Orang pengajian sikit. Pesta malam tahun baru ramai. Orang tuh yang milih. Duduk dia. Itu demokrasi. Jadi kalau mau menyelamatkan bangsa, mesti ikut dalam pesta demokrasi. Jangan sampai tidak memilih. Tapi Pak Ustaz ini pakai money politik, ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Ambil duit. Oh, enggak enak Pak Ustaz, kalau kita ambil duitnya tak kita pilih orangnya, kita udah diambilnya KTP kita. Enggak tahu dia tuh, ngancam-ngancam aja tuh. Punya fotokopi KTP. Oh, KTP kau udah kami ambil. Mana tahu dia di dalam kamar tengah cuci. Tapi kami udah disumpah pagi itu Pak Ustaz. Wallahi tallahi billahi. Puasa 3 hari. Selesai. Duit 500 puasa 3 hari, tidak apa-apa. Udah duit 20.000 puasa pula 3 hari. Tipunya kita, tipu pula dia. Ini masyarakat itu mesti dicerdaskan. Kalau tidak nanti bodoh-bodoh sama orang. Hukum rimba. Abu Musa al-Ash'ari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dalam akidah berakidah Ash'ari. Apa hubungan kita dengan Abu Musa al-Ash'ari? Anak cucu keturunannya itulah dia Imam Abul Hasan al-Ash'ari. Makanya akidah kita disebut akidah Asy'ariyah. Jamaknya Asy'ariyah. Jangan ikuti Ustaz Somad. Ustaz Somad itu akidahnya Asy'ari. Kita kalau mau berakidah langsung ke Quran. Oh, gitu. Ya. Kau ngambil hadis dari mana? Bukhari. Kenapa tak langsung ke Nabi?
Kenapa kau ambil hadis dari Bukhari? Jadi kalau kita ditanya orang, jangan jawab, balikkan logika. Jangan ikuti orang yang mengambil akidah dari Asy'ari. Kau ngambil tafsir mana? Tabari. Kenapa tak langsung ke Nabi? Mereka ini ulama yang menyusun secara sistematis. Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari bukan membuat agama baru. Dia menyusun akidah secara sistematis. Yang menyusun fikih secara sistematis Imam Syafi'i. Yang menyusun hadis-hadis sahih secara bab sistematis Imam Bukhari. Pas ngambil hadis ke Sahih Bukhari. Pas ngambil fikih ke Syafi'i. Pas ngambil akidah ke Asy'ari. Mereka ini adalah dokter-dokter spesialis. Begitu logika berpikir. Siapa yang sanggup membantah Mu'tazilah, Qadariyah, Murji'ah, Khawarij, Jabariyah? Imam Asy'ari. Karena memang bidang dia di situ. Spesialisasi. Ada spesialisasi zaman sekarang, ya. Apa nama tempat belajarnya? Universitas Islam Negeri. Bidang apa yang kau ambil? Bidang akidah. Fakultas Usuluddin, jurusan akidah filsafat. Oh, saya bagian hukum. Jurusan Fakultas Syariah, jurusan hukum, perbandingan mazhab. Oh, saya bagian politik, jinayah siasah. Saya bagian ekonomi, muamalah. Itu namanya spesialisasi. Kau di mana? Jurusan Al-Baqarah, Faper-Taper, Fakultas Pertanian dan Peternakan. Dari Imam Abu Musa Al-Asy'ari, anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia berkata, ala kulli muslimin shadaqah. Setiap muslim itu wajib bersedekah. Setiap kita ini wajib bersedekah. Qala ara'aita illam yajid. Bagaimana kalau dia tidak lam yajid? Tak ada apa-apa. Sedekah itu kan memberikan sesuatu. Memberikan ikan, memberikan gandum, memberikan kurma. Ikan tak ada, gandum tak ada, kurma tak ada. Ini menunjukkan Nabi dengan sahabat itu berdialog, bukan monolog. Kata Nabi, ala kulli muslimin shadaqah. Sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, kalau tak ada gimana? Jadi jangan antum bayangkan Nabi itu bercakap, yang lain diam ketakutan menggigil. Sudah pulang baru bingung, gimana kalau tak ada? Mereka itu nanya ke Nabi, ara'aita illam yajid. Bagaimana kalau dia tak punya ya Rasulullah? Ya'malu biyadaihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Bekerja dengan tangannya sendiri, fayanfa'u nafsahu, diberinya manfaat untuk dirinya, wa yatasaddaq, dia bisa bersedekah. Qala, sahabat bertanya lagi, ara'aita illam yastati'. Gimana kalau dia tak sanggup bekerja? Kalau dia tak mampu? Kata Nabi, yu'inu zal hajatil malhuf. Dia tolong orang yang zal hajah, orang yang berhajat, yang membutuhkan suatu pertolongan. Maka menolong orang itu sudah sedekah. Lagi bawa motor kalian di jalan Garuda Sakti, nampak orang sedang membawa beras sekarung, berhenti sebentar, angkatkan. Tak lama kawan pun nelpon, angkatkan dari dia. Ini pesan Ustaz. Tapi yang diangkat anak gadis. Atu-atu lewat. Yu'inu dzalha. Aku tak bisa sedekah. Kiriman orang tua pas-pasan mengangkatkan barang.